Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leo Armando. Nama saya Modena Jepus Destoria. Saya Rudi Setiawan. Pada kesempatan kali ini kami ingin mempresentasikan hasil rancangan dan kerja kelompok kami dari mata kuliah Studio Perancangan Terpadu 3. Adapun dosen yang membimbing kami adalah dosen Bapak Dede Irwan STMT. Berikut adalah pemaparan dari hasil kerja kami. Untuk studi literaturnya, Sekolah Menengah Kejuruan adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah yang mempersiapkan peserta didik terutama untuk bekerja di bidang tertentu. Siswa dapat melanjutkan pendidikan SMK setelah menyelesaikan pendidikan di tingkat sekolah menengah pertama atau sederajat. Tujuan dari pendidikan sekolah menengah kejuruan atau SMK yaitu untuk mewujudkan lembaga pendidikan kejuruan yang akuntabel, mendidik sumber daya manusia yang mempunyai etos kerja dan kompetisi berstandar internasional, memberikan berbagai layanan pendidikan kejuruan, memperluas layanan dan pemerataan mutu pendidikan kejuruan, serta mengangkat keunggulan lokal sebagai modal daya saing bangsa. Untuk kelengkapan prasarana dan sarananya, kelompok ruang pembelajaran umum yaitu ada ruang kelas, ruang perpustakaan, ruang laboratorium bahasa, ruang praktek gambar, ruang laboratorium komputer, dan ruang laboratorium kimia. Untuk kelompok ruang penunjang yang tersendiri yaitu ada ruang pimpinan, ruang guru, tata usaha, ruang ibadah, konseling, UKS, ruang organisasi kesiswaan, gudang, tempat olahraga, dan kantin. Untuk karakteristik sekolah menengah kejuruan atau SMK itu, pendidikan kejuruan diarahkan untuk mempersiapkan peserta didik memasuki lapangan kerja. Pendidik kejuruan didasarkan atas demand driven atau kebutuhan dunia kerja. Fokus isi pendidikan kejuruan ditekatkan pada penguasaan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai-nilai yang dibutuhkan oleh dunia kerja. Lalu ada penilaian yang sesungguhnya terhadap kesuksesan siswa harus pada hands-on atau performa dalam dunia kerja. Adapun beberapa analisa site inventory atau site analysis. Site yang diambil adalah site di Kota Pontianak, lebih tepatnya di Jalan Pangeran Natakusuma, Kota Pontianak, Indonesia. Jalan Pangeran Natakusuma ini terletak di Sungai Bangkong, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, Indonesia. Posisi tepat berada di tengah kota dan mudah diakses dan mudah dicapai. Adapun beberapa batasan site-nya, sebelah utara terdapat rumah warga, sebelah selatan rumah warga dan perkotokan, sebelah timur laut terdapat gang sumur bor dan puskesmas Alianyang, sedangkan sebelah barat terdapat kali garang, rumah warga dan perkotokan. Ini adalah beberapa kondisi tapak di Jalan Pangeran Natakusuma tersebut. Adapun beberapa alasan pemilihan dari lokasi tapak tersebut adalah yang pertama, tapak termasuk dalam kategori zona pendidikan dalam peraturan daerah Kota Pontianak tahun 2013 tentang tata ruang wilayah Kota Pontianak 2013 hingga 2033. Adapun kelebihannya yang pertama, lokasi sangat strategis karena berada di tengah kota, lokasi mudah dicapai dan dilalui oleh kendaraan umum, serta di sekitar site terdapat halte bus dan dekat dengan puskesmas serta rumah warga. Adapun kekurangan dari site tersebut adalah terjadi kemacetan bila jam mobilitas kendaraan pergi pulang kerjanya tinggi, terdapat kebisingan dari luar site khususnya di jalan rayanya. Adapun kesimpulan dari analisa tapak yang kami peroleh adalah yang pertama, yaitu manajemen lingkungan bangunannya, membuat STP atau tempat penampungan limbah cair yang disalurkan ke drainase kota dan limbahnya akan diolah lagi untuk dibuang tanpa mencemari atau merusak lingkungan. Yang kedua adalah efisiensi dan konservasi energi. Bukaan jendela pada ruang-ruang yang ada dimaksimalkan untuk pencahayaan alami dan pengawaan alami, serta penggunaan solar panel sebagai alternatif pemakaian energi listrik. Analisa tapak yang ketiga adalah sumber dan siklus materialnya. Penggunaan kembali material bekas pakai sebagai bahan packaging atau lainnya, dan penggunaan struktur fabrikasi. Analisis tapak yang keempat adalah konservasi air dan curah hujan. Sistem pengaliran air vertikal dari atas bangunan untuk menghemat penggunaan mesin pompa dan curah hujan yang baik pada area tapak dibuatkan sistem drainase yang baik pada setiap sisi bangunan, sehingga area resapan tambahan serta kolam kecil dibuat untuk berperan sebagai cadangan air. Adapun kesimpulan tapak yang kelima adalah tepat guna lahan, yaitu menyediakan ruang kosong di tengah masa bangunan dengan tujuan untuk dijadikan tambahan area hijau yang bebas dari struktur bangunan
dan struktur sederhana bangunan taman agar dapat melebihi dan mencapai sekitarnya. Adapun analisa dampak kebisingan, terdapat noise dari luar bangunan yaitu jalan raya dan beberapa rumah warga serta pertokoan di sekitar site. Aksesibilitasnya adalah meletakkan akses keluar masuk utama pada Jalan Pangeran Atakusuma yaitu bagian depan site. Sedangkan analisis matahari dan anginnya, matahari yang berada di arah timur adalah matahari pagi dan arah barat adalah matahari sore, sehingga ruang-ruang yang berfungsi sebagai media pembelajaran dibuat sedemikian rupa sehingga tidak mengganggu aktivitas siswa di dalamnya. Adapun penjelasan berikutnya akan dijelaskan oleh Dodi Setiawan. Karakter pemwadahan aktivitas. Aktivitas pelaku yang terjadi di lingkungan sekolah menengah kejuruan terdiri dari satu kegiatan utama, yaitu ruang belajar teori, ruang belajar praktik, ruang pembelajaran umum. Kedua, kegiatan penunjang. Ruangan penunjang yaitu laboratorium, ruang teknisi lapangan, lapangan multifungsi, keempat ruangan OSIS, kelima UKS, keenam ruang tamu. Dan adapun kegiatan pengelola. Yang pertama, ruang pimpinan, ruang guru, ruang tata usaha, ruang konseling. Dan adapun kegiatan servis. Yang pertama, ruang beribadah, kedua ruang servis, ketiga ruang keamanan, dan keempat ruang kantin. Untuk pertimbangan karakter bangunan hijaunya, pertama, green building atau bangunan hijau sendiri adalah bangunan yang secara life cycle-nya dapat membuat alam dengan melindungi, menghemat, mengurangi penggunaan sumber daya alam, menjaga mutu dari kualitas udara di dalam ruangan, mempertimbangkan lingkungan dalam proses pembangunan, menggunakan bahan yang tidak beracun, dan memperhatikan kesehatan penghuninya yang semua berpegang pada kaidah berkesinambungan. Nah, dalam bangunan ini, pertimbangan penerapan bangunan hijau sendiri, yang pertama ada pengembangan situs yang sesuai atau ASD. Pembangunan sekolah menengah kejurusan ini berlokasi di Jalan Pangeran Atakusuma yang memiliki kriteria yang terdapat fasilitas pejalan kaki yang aman, nyaman, dan bebas. Adanya halte di dekat lokasi juga ada dan terdapat penyeberangan di sekitar tapak. Untuk efisiensi dan konferensi energinya atau EEC-nya yaitu dalam penerapannya meminimalisir penggunaan listrik dengan memberikan banyak bukaan seperti jendela guna memanfaatkan sinar cahaya matahari. Tidak hanya itu, diberikan juga ventilasi silang untuk meminimalisir pemakaian pendingin udara. Lalu ada konservasi air. Penerapannya ini berupa pemakaian groundwater tank untuk menyimpan cadangan air hujan dan mengurangi penggunaan air tanah karena bisa berbahaya untuk kekuatan lahannya. Lalu ada sumber daya dan siklus material, yaitu menggunakan material kayu, beton, dan baja yang kuat hingga puluhan tahun dengan kontrol surya aktif dan skin fasad dengan kualitas tinggi. Lalu ada kesehatan dan kenyamanan dalam ruangan atau IHC. Kategori penilaian ini berkaitan dengan kesehatan serta kenyamanan pengguna. Bangunan ini memiliki kualitas udara indoor baik serta bebas dari asap rokok. Secara visual, desainnya pun nyaman dipandang karena memiliki elemen hijau alami. Lalu yang terakhir ada pengelolaan bangunan dan lingkungan atau BIM. Bangunan ini harus memiliki manajemen pengawasan yang baik, tujuannya agar prinsip ramah lingkungan di bangunan ini tetap terjaga dan terawat. Tidak hanya itu, tim manajemen hanya meningkatkan kualitas bangunan dan inovasi terbarunya. Dan pertimbangan dalam menentukan bentuk objek rancangan. Atap, karakteristik pemilihan atap pada bangunan sekolah menengah kejuruan atau SMK ini yaitu bentuk atap sederhana yang masih mengandung unsur budaya dan tradisional, yaitu penggunaan atap limas. Secondary skin fasadnya diterapkan pada bangunan sekolah dengan nuansa modern minimalis, tapi tetap mempertahankan gaya tradisional dan penghijauannya. Hal ini dikarenakan konsep bangunan mementingkan budaya yang ada di Kalimantan Barat, yang menyatu dengan alam. Peletakannya sendiri menyesuaikan analisis tapak, yaitu area-area yang menghalau sinar matahari panas masuk ke dalam bangunan sekolah. Sirkulasi vertikal. Pada sistem sirkulasi vertikal di bangunan ini menggunakan tangga untuk menjangkau lantai bagian yang ada di atasnya. Bentuk masa bangunan. Masa bangunan yang cocok untuk diterapkan pada perancangan sekolah ini adalah majemuk.
karena tiap aktivitas pada bangunan ini terdiri sendiri dan kegiatan menyebar. Untuk karakteristik sifat bangunan ini adalah persatuan dan kesatuan, karena di Pontianak memiliki keberagaman suku. Nah, untuk pertimbangan karakter warna dan materialnya, di sini kami memilih warna desain untuk sekolah menengah kejuruan ini. Perpaduannya ada warna keki, karena warna keki sendiri adalah warna krem yang hampir menyerupai warna coklat. Beberapa orang menyebut warna ini sebagai warna coklat muda susu atau warna beige. Pemilihan warna ini dikarenakan warna ini mempresentasikan kelembutan dan klasik. Warna ini juga menciptakan kesan glamor, mahal, dan kemilau. Lalu diperpadukan dengan warna krem atau beige yang dikategorikan sebagai warna netral. Warna ini melambangkan fleksibilitas yang dapat diandalkan dan ketenangan. Tidak hanya itu, orang-orang yang cenderung menyukai warna krem ini memiliki sifat yang tulus, mempertahankan netralis, dan dapat menyesuaikan di situasi apapun. Untuk materialnya sendiri, kami memilih pemilihan atap spandek dikarenakan pengaplisannya yang mudah, terdapat pilihan banyak warna, dan salah satu material desain atap ini memiliki daya tahan yang cukup lama atau awet. Lalu kita menggabungkan dengan aluminium composite panel atau ACP yang banyak digunakan sebagai penutup permukaan dinding. Material ini sering juga digunakan dengan kombinasi penggunaan kaca dan bahan logam lainnya untuk keindahan arsitektur. Sedangkan untuk bagian interiornya biasanya ACP ini digunakan untuk partisi, penutup kolom, dan juga untuk plafon artistik. Lalu di sini kami juga memadukan pemberian CNC router pada eksterior bangunan sebagai ornamen dan menambahkan nilai estetika untuk bangunannya. Adapun beberapa pengelompokan zonasi ruangnya, terdapat zona publik, semi-publik, dan private. Di publik terdapat area parkir, lapangan olahraga atau upacara, musola, sholat, dan pintu entrance. Sedangkan zona semi-publik terdapat aula atau ruang serbaguna, hall, administrasi dan tata usaha, kantin, serta koperasi. Sedangkan zona untuk area private terdapat perpustakaan, laboratorium, ruang kelas, ruang guru, dan ruang pimpinan. Sedangkan hubungan ruangnya terdapat hubungan ruang di kepala sekolah, guru, rapat, tata usaha, ruang konseling, dan toilet, yaitu yang disimbolkan dengan warna kuning, yaitu kepala sekolah dan ruang guru terdapat dekat, sedang, dan ruang guru dan ruang rapat dekat, ruang tata usaha dan ruang konseling sedang, ruang konseling dan ruang toiletnya sedang, ruang kelas dan ruang perpustakaannya dekat, ruang perpustakaan dan ruang UKS-nya sedang, ruang UKS dan ruang aulanya jauh, ruang aula dan ruang toiletnya sedang, ruang toilet dan ruang lab-nya sedang. Adapun skema dari hubungan ruangnya adalah hall itu berhubungan dengan ruang kepala sekolah dan ruang administrasi berhubungan dengan ruang guru, dan ruang guru serta hall itu terkoneksi dengan ruang konseling, rapat, dan toilet. Sedangkan musola, sirkulasi, dan toilet itu saling berhubungan. Itu yang dapat kami sampaikan dalam buku konsep ini. Terima kasih. Dan berikutnya kan kami jelaskan dengan rancangan dari gambar kerja. Terima kasih. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang gambar kerja yang saya buat. Pertama ada gambar kerja situasi. Set berada di Jalan Pangeran Takusuma yang di dekat set itu ada puskesmas dan halte bus. Lalu untuk pengguna bangunan dapat masuk lewat jalur kiri tapak yang langsung ke parkiran siswa, dan untuk parkiran gurunya berada di sebelah kanan tapak. Untuk bagian depannya diberikan bangunan seperti aula dan gedung akademik. Sedangkan gedung kelasnya diberikan di bagian belakang untuk mengurangi kebisingan dari pengendara di depannya. Lalu ada set plan-nya. Untuk Jalan Pangeran Takusuma sendiri memiliki GSB 15 meter, dan di samping kiri tapak yaitu gang taman siswa memiliki GSB 3 meter. Di sekitar area tapak diberikan vegetasi, berupa pepohonan dan area hijau.
Lalu di tengah tapak juga diberikan taman. Jadi nanti pengunjungnya datang lewat jalur kiri gerbang. Lalu di sini ada area parkir siswa dan area tamu dan guru berada di sebelah kanan. Lalu ada rencana pengkerasan dan tata hijau untuk di depan lahannya kita menggunakan aspal, sedangkan di bagian area parkir mobil dan taman menggunakan pengkerasan paving block. Lalu di sekitar tapak seperti di sekitar bangunan juga diberikan vegetasi untuk area penghijauan serta saluran air seperti parit di tepi bangunan. Lalu untuk denah lantai dasarnya, di sini terdapat 4 ruang kelas untuk akuntansi dan 2 lab komputer. Sedangkan untuk jurusan pemasaran diberikan 2 kelas per angkatannya dan 2 lab komputer. Serta untuk jurusan perkantoran itu ada 2 kelas juga, tapi hanya menggunakan 1 lab komputer. Untuk setiap kelasnya memiliki jumlah siswa 32 siswa. Lalu di samping kanan denah itu ada area kantin dan musola. Di bagian depannya itu ada aula dan bagian akademik. Di sini untuk lantai dasarnya ada ruang TU yang berhubungan langsung dengan lobi. Lalu ada ruang guru, ruang kepala sekolah, ruang wakil kepala sekolah. Ini untuk segmen lantai dasarnya. Ada segmen A, segmen B, segmen C, dan segmen D. Lalu untuk lantai 2-nya, lantai atas di sini khusus untuk lab komputer dan ruang teori untuk akuntansi, dan 1 ruang teori untuk perkantoran dan pemasaran. Sedangkan di bagian gedung akademiknya itu ada perpustakaan, ruang guru honorer, ruang rapat, gudang, serta lab bahasa. Ini juga ada segmen A-nya, segmen B, segmen C, dan segmen D-nya. Ini untuk denah layout lantai dasarnya. Untuk ruang kelas diberikan bangku sesuai jumlah siswanya, yaitu 32 siswa, dan meja guru. Ini segmen A, B, C, D-nya. Dan untuk ruang layout lantai atasnya itu ada lab komputer. Ini segmennya. Nah, ini untuk bagian depan tampak depan akademik dan tampak belakang akademik. Di sini diberikan sun shading untuk mengurangi cahaya masuk ke dalam bangunan. Lalu ini untuk tampak samping kiri gedung akademik dan tampak samping kanan gedung akademik. Sedangkan ini adalah tampak depan gedung kelas dan tampak belakang gedung kelas. Ini adalah tampak samping kiri gedung kelas dan tampak samping kanan gedung kelas. Nah, ini untuk potongan AA-nya yang digambar oleh Leo. Ini juga potongan BB-nya. Nah, untuk detail arsitekturalnya di sini ada pada sun shading-nya. Di sini menggunakan material conwood yang menutupi jendela bagian ruang kelas di sebelah, karena di sebelah kiri tapak adalah matahari terbit, jadi cahaya terang-terangnya jadi dapat mengurangi panas pada ruangan. Lalu untuk di depan gedung akademik diberikan motif cetakan CNC rotor, motif daya, itu untuk memberikan kesan
tradisional pada bangunan. Lalu diberikan juga sun shading di bagian ini untuk sun shading di bagian depan gedung akademik dengan material conwood dan aluminium. Nah, ini adalah rencana lantai dasarnya. Di sini kami menggunakan keramik 60 untuk ruang kelasnya. Nah, ini untuk lantai dasarnya. Untuk ruang kelasnya sendiri menggunakan keramik Valentino Glass Unglazed yang polis dengan ukuran 60x60. Lalu untuk ruang koridor dan tangganya menggunakan keramik Deborah Tognatur warna krem dengan ukuran 30x30. Sedangkan untuk toiletnya atau WC-nya menggunakan keramik Kia Terrazzo warna putih yang unpolished ukuran 30x30. Nah, untuk bagian akademiknya, di bagian ruangan-ruangannya itu menggunakan keramik Wet Statuario Glazed yang polis ukuran 60x60, sedangkan koridornya menggunakan keramik Atlas Wet Glazed Polish dengan ukuran 100x100 cm. Ini ada segmen A, B, C, D-nya setiap lantai. Nah, ini untuk detail potongan lantai A, lalu ada detail potongan lantai B, detail potongan lantai C, dan potongan D. Lalu untuk pola plafonnya sendiri, di sini kita menggunakan plafon gipsum, material gipsum dengan ketinggian 3 meter 40 cm di bagian kelas. Dan untuk koridornya menggunakan ketinggian 3 meter, sedangkan di bagian akademiknya menggunakan sesuai ketinggian per ruangannya, ada yang menggunakan 3 meter dan 3 meter 20. Semuanya menggunakan material gipsum. Ini ada segmen A, B, C, D-nya per lantai, dan ini ada potongan A, potongan plafon B, potongan plafon C, dan potongan plafon D-nya. Sekian yang gambar yang saya buat. Selanjutnya ada gambar struktur yang dibuat oleh Leo. Potongan AA. Gambar tersebut diambil dari bangunan gedung administrasi yang memiliki bentang 8 meter dan 4 meter. Sedangkan selasarnya memiliki bentang 2 meter. Adapun terdapat ruang-ruang yang dipotong, yaitu ruang lab bahasa, lab guru, ruang waka sekolah, gudang, ruang organisasi, ruang tamu perpustakaan, ruang tata usaha, selasar, lobi, ruang rapat, ruang UKS, ruang guru honorer, dan ruang konseling. Adapun ketinggian dari bangunan ini memiliki ketinggian total yaitu 11 meter, 2, dan plus minus 00 dari bangunan ini terdapat di lantai 1, yaitu plus minus 00, sehingga untuk mencapai dari permukaan tanah adalah minus 70. Dan terdapat pondasi yang ada pada potongan, yaitu pondasi minimal 20x20. Adapun untuk menaiki lantai 2 yaitu plus 4 meter, sehingga rentang dari ketinggian lantai ke lantai 2-nya memiliki selisih 4 meter. Adapun atap yang digunakan adalah atap dengan rangka baja ringan, dan terdapat pada gambar potongan ini susunan dari kuda-kuda baja ringan tersebut. Selanjutnya adalah potongan BB, yaitu potongan bangunan yang dipotong adalah potongan gedung ruang kelas atau ruang teori, serta beberapa ruang lainnya yaitu lab komputer dan toilet. Dan terdapat dilatasi pada potongan kali ini, yaitu rotasi letter L yang terdapat antara gedung yang menghadap ke
selatan dan gedung yang menghadap ke timur. Terdapat grid J dan grid 1 yang memiliki simbol dilatasi tersebut, dapat dilihat pada gambar ini. Nah, berikutnya adalah gambar rancangan fondasi, rencana fondasi dan detailnya. Adapun rencana fondasi terdapat beberapa jenis fondasi yang digunakan, yaitu fondasi P1, P2, P3, dan P4. Yang membedakannya adalah P1 dan P2 adalah fondasi yang tidak di dekat dengan area dilatasi, sehingga fondasinya tidak memiliki posisi kolom yang berbeda, atau posisi kolom P1 dan P2 terdapat di tengah-tengah fondasi tersebut. Sedangkan fondasi P2, P3, dan P4 terdapat di dekat area dilatasi, sehingga posisi dari kolomnya berhimpitan dengan kolom lainnya. Dapat dilihat dari kedua gedung, gedung administrasi dan gedung teori. Adapun detail dari fondasi P1, P2, P3, dan P4 tidak jauh berbeda. Yang membedakannya adalah posisi dan ukuran dari fondasi tersebut. Detail P1 dan P2 memiliki perbedaan, yaitu jumlah pel. Pel P1 ada berjumlah 4 mini pel 20 x 20, sedangkan fondasi pel 2 memiliki 2 mini pel, yaitu 20 x 20. Sedangkan besi yang digunakan adalah besi diameter 19 dengan sekak 15 cm dengan lantai kerja 10 cm, hasil uruk 15 cm, dan mini pel yang digunakan adalah 20 x 20 kali 6, sehingga memiliki sambung 4 24 meter ke dalam permukaan tanah. Sedangkan fondasi P3 dan P4 adalah fondasi yang berhimpitan langsung dengan dilatasi, sehingga posisi dari kolomnya terdapat di ujung dari fondasi tersebut. Fondasi P3 dan P2 memiliki ukuran sama, sehingga yang membedakannya adalah letak kolomnya tersebut, letak slope. Sedangkan P4 dan P1 memiliki ukuran sama, sedangkan perletakan dari kolomnya yang berbeda. Selanjutnya adalah slope. Slope yang digunakan adalah slope 50 per 70 yang terdapat pada gambar. Terdapat dilatasi di antara gedung teori dan gedung administrasi yang khususnya terletak di letter L dari bangunannya tersebut. Slope utamanya adalah slope 30 per 70 dan slope anaknya adalah 20 per 50. Sedangkan balok layang yang digunakan adalah balok 30 per 70 dan balok anaknya adalah 20 per 50. Sama seperti dengan slope, perletakan dari dilatasinya terdapat pada letter L dari bangunan tersebut. Sedangkan ring balok yang digunakan adalah ring balok 20 per 50 yang digunakan untuk menahan rangka baja ringan di atasnya. Sedangkan kolom yang digunakan adalah kolom 30 dan 30 kali 30 dan kolom K2-nya adalah 20 per 20. Kolom ketiga K1 yaitu 30 kali 30 digunakan untuk bentang 8 meter, sedangkan untuk kolom 20 kali 20 adalah untuk kolom yang terdekat di selasar bangunan. Terdapat beberapa detail dari pembesian atau potongan dari balok, slope, kolom praktis, dan kolom rem balok anak. Terdapat pada gambar, yaitu yang besi yang digunakan adalah besi 19, diameter 19, tumpuan lapangan yang digunakan. Asumsi yang digunakan adalah asumsi K beton 300 yang dihitung sedemikian rupa sehingga dapatkan dimensi dari
perhitungan-perhitungan balok-balok serta sleeve dan kolom yang digunakan. Adapun portal yang dibuat adalah dapat dilihat pada gambar. Portal AA adalah portal yang memotong struktur bentang 8 meter dan 2 meter di ruang kelas. Dapat dilihat pada gambar dengan tumpuan lapangannya. Tumpuan memiliki seperempat bentang yaitu 2 meter, sedangkan lapangannya yaitu setengah bentang yaitu 4 meter untuk bentang 10 meter 8 meter tersebut. Dapat dilihat pada gambar. Sedangkan portal AA adalah memotong bangunan ruang kelas yang bujur sehingga bentang yang ada adalah 4,5 meter. Atap yang digunakan adalah rangka atap yang digunakan adalah baja ringan yang disesuaikan dengan masa bangunan yang akan digunakan. Dapat gambar dengan susunan jarak kuda-kuda 1 meter per kuda-kudanya. Ini adalah detail dari kuda-kuda baja ringan. Batang tarik yang digunakan adalah CT75 tebal 0,75 mm. Adapun kuda-kudanya CT75 tebal 0,75 mm. Bumbung baja ringan detailnya terdapat pada gambar. Adapun profil C kanal digunakan untuk menyusun atau merekatkan atap penutup metal spandek pada rangka atap tersebut. Kali ini saya akan menjelaskan bagian tentang utilitas. Yang pertama ada rencana titik lampu lantai dasar. Terlihat di bawah ini ada ada titik lampu. Lampu yang saya gunakan itu untuk ruang kelas ada lampu TL LED yang 18 watt, dan untuk ruangan yang lainnya saya menggunakan lampu LED yang 16 watt, dan untuk WC saya menggunakan lampu 10 watt. Dan ini segmen A, segmen B, segmen C, dan D. Dan ini titik lampu untuk lantai atas. Sama untuk ruangan lab komputer saya menggunakan lampu TL LED 16 watt. Dan ruangan yang lainnya seperti perpustakaan dan yang lain saya menggunakan lampu yang 16 watt, lampu biasa LED bolam. Ini untuk segmen A nya, segmen B, segmen C, segmen D. Dan ini untuk rencana instalasi stok kontak lantai dasar. Ini segmen A nya juga, B, ini segmen C dan segmen D. Dan ini untuk rencana instalasi stok kontak lantai atas. Ya, segmen A, segmen B, segmen C, segmen D. Nah, stok kontak yang saya gunakan ada dua, yaitu stok kontak tunggal dan stok kontak ganda. Ini untuk rencana tata udara. Adapun AC yang saya gunakan itu ada yang 2 PK, 1 PK, dan 3 PK. Untuk mendapatkan berapa PK AC yang kita gunakan adalah ada perhitungannya. Dan untuk kelas saya menggunakan kipas angin 4 butir kipas angin. Segmen C, segmen D. Untuk tata udara lantai dasar
yang bagian kantornya ada menggunakan AC, dan ruangan yang teori-teorinya kelas seperti akuntansi, pemasaran, dan pengantoran saya menggunakan kipas angin. Ini segmen A-nya, segmen B, segmen C, dan segmen D. Ini rencana kebakaran. Saya menggunakan apar itu sendiri pun saya letakkan di sudut-sudut ruangan dan di dekat-dekat tangga supaya tidak mengganggu aktivitas siswa dan guru-guru lainnya, dan tempat itu pun sangat aman untuk dijangkau oleh orang lain. Yang ini detail apar. Rencana air bersih lantai dasar. Kali ini saya akan menjelaskan air bersih. Air bersih itu sendiri berasal dari PDAM yang akan disalurkan oleh ke ground tank, dan ground tank ini sendiri pun akan mengalir ke pakai menara air tandon. Saya memakai menara air tandon. Jadi dari PDAM ke ground tank ke menara air tandon, dan air tandon itu sendiri pun baru mengalirkan semuanya ke ruang-ruangan seperti WC untuk menyalurkan air bersihnya ke setiap WC. Itu untuk lantai satunya. Ini segmen B, segmen C untuk air bersih, dan segmen D untuk air bersihnya juga. Dan ini untuk lantai atasnya terdapat tangki tandon 4 butir yang saya gunakan untuk air bersihnya. Terdapat legendanya juga yang saya pakai, yang terdapat meteran dan pipa air bersih. Segmen C, segmen D. Dan ini detail kloset duduk. Yang saya gunakan yaitu pipa air bersihnya pakai 1,5 in, dan Viva fan-nya 1 in. Elbow-nya terdapat elbow juga, elbow-nya 90 derajat, dan long elbow yang 4 in. 4 in-nya itu untuk pembuangan air kotor. Dan ini detail wastafel-nya. Wastafel air bersihnya saya menggunakan pipa 1,5 in. Untuk rencana air kotornya terdapat sepiteng di setiap WC. Jadi setiap WC itu kotorannya akan melari ke sepiteng di belakang bangunan itu, dan besar sepiteng itu sendiri sudah saya perhitungkan dengan hitungan dan rumus yang sudah saya hitung sendiri di Excel. Dan ini segmen A, segmen B untuk air kotor, segmen C, dan ini segmen D. Dan rencana air kotor lantai atas sama juga, saya menggunakan air kotor air bersih itu untuk lantai 2-nya menggunakan lewat dari shaft pipanya, dari shaft ke plafon. Segmen B, segmen C, dan segmen D. Dan ini detail kloset duduk untuk air kotornya.
terdapat yang menjulang ke bawah ini adalah menggunakan saf. Dan ini toilet duduknya, dan ini pipa untuk mengalirkan kotorannya. Dan pipa ini akan dialiri langsung dengan ke sepitingnya. Untuk ketebalan kloset itu sendiri mengenai 8 cm sampai 25 cm. Dan ini menggunakan pipa 4 untuk air kotornya itu sendiri. Nah, ini untuk detail kloset jongkok. Kami juga menggunakan kloset jongkok, dan ini detail kloset jongkoknya. Terdapat keran air itu untuk bak air itu sendiri. Ini untuk detail urinoirnya. Terdapat sama juga untuk air bersihnya menggunakan Vivaven yang setengah in. Ini untuk penangkal petirnya. Untuk penangkal petir itu sendiri saya menggunakan Lightning Air Terminator Radius Protector yang 100 meter. Terdapat di atas atapnya itu head penyalur penangkal petir. Ada 4 di setiap bangunan. Dan ini detail groundingnya dengan kedalaman 6 meter untuk kedalaman tanahnya. Dan ini detail head penyalur petir yang air terminal Lightning Protectornya mencapai radius 100 meter. Yang ini interior kelas, dan ini interior perpustakaan, dan ini interior aula, ini interior lab komputer, dan ini eksterior yang pertama, ini eksterior kedua mata burung, dan eksterior ketiga, eksterior keempat. Itu saja yang dapat kami sampaikan pada kesempatan presentasi kali ini. Kurang lebihnya kami bertiga mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.